sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, serta salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk kegiatan kita pada hari ini tentang budaya positif, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 07 Sungai Kuning, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 07 Sungai Kuning, serta yang terhormat tenaga pendidikan SD Negeri 07 Sungai Kuning yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini di ruangan kelas ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 07 Sungai Kuning. Untuk susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yaitu dari saya sendiri. Kemudian kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 07 Sungai Kuning, Bapak Najak SPD. Ketiga, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kasper Anwar SPD SD. Kemudian pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 07 Sungai Kuning, Bapak Dwi Supriyansa SPD. Yang terakhir, acara kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama, itu pembukaan dari saya selaku MC. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu serta tenaga pendidikan yang meluangkan waktunya untuk turut serta mendukung pelaksanaan diseminasi budaya positif, yaitu Bapak Dwi Supriyansa Bapak Dwi Supriyansa SPD tentang diseminasi ini yang merupakan kesempatan yang sangat penting bagi kita untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan inovasi yang telah kita capai. Semoga kegiatan ini nantinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan dapat menjadi langkah awal untuk kita melakukan kolaborasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, untuk acara yang kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 07 Sungai Kuning, Bapak Najak SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif adalah merupakan upaya sistematis untuk menyebarkan nilai-nilai norma dan kebiasaan positif di suatu lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan pribadi siswa. Diseminasi ini tidak hanya dapat dilakukan dengan cara presentasi, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara tanya jawab atau lewat mengamati video atau dengan cara menganalisis kasus dalam penerapan disiplin positif, keyakinan kelas dan restitusi di sekolah. Tapi apapun cara yang kita lakukan, yaitu tujuannya sama, yaitu untuk mengembangkan atau menjadi pedoman bagi kita sebagai pendidik untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja kita. Ya, semoga dengan adanya
Karena diseminasi ini walaupun dengan cara apapun tadi, kita harapkan akan menambah wawasan kita dan akan meningkatkan kinerja kita dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Ya, itu sudah menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus kita lakukan dengan cara atau model yang berbeda. Bisa saja dengan tanya jawab atau dengan cara nonton video dan sebagainya. Jadi harapan saya, harapan kita semua, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini akan membuat kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, saya rasa cukup sekian dulu pada sambutan dari saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara yang ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kasbul Anwar SPD SD. Waktu dan tempat kami mempersilakan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara aktiviti hari ini tentang pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 07 Sungai Kuning yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Supriyansah SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 07 Sungai Kuning, yang terhormat para dewan guru, Bapak Dewan Guru SD Negeri 07 Sungai Kuning, serta tenaga pendidikan SD Negeri 07 Sungai Kuning. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena atas partisipasinya dan kontribusi dalam kegiatan yang saya laksanakan hari ini adalah
aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, langsung saya mulai saja. Nah, di sini adalah tentang pembahasan budaya positif. Budaya positif adalah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Nah, di dalam konteks ini, pendidikan budaya positif ini di sekolah mencakup norma, dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan siswa. Nah, di sini ada juga tujuannya. Tujuan budaya positif adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Nah, kita harus tahu juga di sini ada tujuan utamanya lagi. Yang pertama itu adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, di sini kita sebagai tenaga pendidikan ini harus menciptakan supaya murid kita, wah, saya harus sekolah karena di sekolah ini asik, gurunya asik. Kita harus menciptakan suasana yang nyaman dulu, biar anak itu termotivasi. Jadi anak itu malasan mau sekolah, gurunya galak-galak, Nah, kita sebagai guru ini harus menciptakan suasana yang membuat anak itu merasa nyaman. Jadi anak itu, sekolahku asik loh, gurunya asik loh. Jadi guru itu menciptakan suasana itu yang memudahkan anak itu untuk berkreativitas. Nah, yang kedua itu meningkatkan motivasi semangat belajar siswa. Nah, terutama kita di dalam kelas ini harus menciptakan suasana ini, pembelajaran itu harus berpihak pada anak. Kita tanya dulu dengan cara bagaimana mereka itu belajarnya supaya enak. Biasa kan anak kan ada belajar, Pak, kami nulis di depan boleh nggak Pak? Boleh, kita tanggapi. Tapi jangan menghalangi teman yang ada di belakang, nanti temannya tidak nampak. Kami nulis di bawah lah Pak, sambil baring boleh. Yang penting kalau itu merasa enak di dalam pelajaran ini, ya. Nah, yang ketiga membangun hubungan yang harmonis. Nah, kita sebagai tenaga pendidik terutama di sekolah ini harus meningkatkan hubungan yang harmonis, tidak hanya sesama rekan guru kita, terutama juga harus dengan murid kita. Kalau kita menciptakan hubungan yang harmonis ini, pasti semangat anak untuk belajar, apalagi dia cinta dengan gurunya. Pelajaran gurunya asik, jadi anak itu betah di dalam kelas. Jadi biasa kita menurut anak, ayo kerjakan halaman sekian, baik Pak. Jadi anak itu ikut dengan kita tanpa membangkang atau tidak mau mengerjakannya. Nah, mengembangkan karakter siswa. Nah, ingat karakter ini mempunyai 6 nilai. Ya, 6 nilai. Nah, seperti ini boleh juga kita lihat ada rasa empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, kerjasamanya ini bisa juga misalkan di dalam pembelajaran matematika. Ada memang anak ini yang memang jago matematika. Kita baru kasih soal, misalkan 5 soal, sudah selesai sekian menit. Nah, ini anak bisa kita jadikan coaching untuk jadi coach sejawatnya atau sebayanya. Bisa kamu boleh mengajarkan anak ini, boleh ajarkan. Biasanya anak, Pak, yang ini belum selesai. Saya sudah selesai Pak. Coba kumpulkan Bapak lihat. Oh benar. Coba ajarkan temannya. Biasa anak yang ada mengajarkan penjumlahan, ini loh caranya. Ini tanggung jawab ini pastinya di dalam kita memberikan tugas, anak itu memang harus tepat waktu, dikasihkan PR, dikerjakan di rumahnya ya. Nah, di sini ada lanjut mendukung pertumbuhan sosial dan emosional. Di sini memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan sosial dan emosional siswa. Ini adalah cara siswa ini mengontrol dirinya. Biasalah anak di dalam kelas itu kan ribut, suka apa. Nah, di sini dia mempunyai peran yang sangat penting untuk mengontrol dirinya. Selanjutnya meningkatkan prestasi anak. Nah, siswa yang merasa diterima dan didukung cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Nah, di sini dengan kita menerapkan budaya positif ini, terutama di sekolah ini akan menjadi tempat yang lebih baik untuk belajar dan berkembang, terutama untuk anak atau peserta didik kita. Nah, kita lanjut ke konsep inti budaya positif ini ada 8. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi
ilusi. Nah, yang pertama kita lanjut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini merupakan pembelajaran yang dirancang secara prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dilihat di gambar di samping itu adalah profil pelajar Pancasila yang menyangkut 6 nilai. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis, mandiri. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, kita harus tahu dulu. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini ada penjelasannya tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Nah, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu dibentuk, kontrol gurulah menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Lanjut, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menguatkan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ya. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka di sini. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi kita seorang guru atau pendidik untuk mengidentifikasi bahwa mereka ini melakukan perilaku apa sih? Karena kita seringkali guru ini cukup menggunakan suara halus, tetapi itu menyampaikan pesan yang sangat negatif. Ya. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif ini berupa rujukan. Nah, bentuk-bentuk kontrol dari tadi. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut. Ini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid ini akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka ini memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, di sini apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, biasanya kita di kelas ini kan biasa terlalu menuntut anak. Kerjakan halaman sekian, Bapak tunggu waktunya sekian. Itu sebenarnya salah. Seharusnya kita itu menuntut. Kerjakan halaman sekian. Bapak akan jelaskan caranya dulu. Bagaimana caranya? Jika ada yang masih tidak paham, tolong ajukan tanya bagaimana yang tidak paham, nanti akan Bapak ulang. Intinya setiap murid itu kita beri kesempatan untuk mengungkapkan gagasan atau pendapatnya. Pak, saya tidak paham di bagian ini. Kita jelaskan. Kita sebagai guru itu misalkannya di dalam pembelajaran matematika ini, ibaratnya itu kan boleh 1001 cara. Biasa anak itu atau setiap guru itu melakukan pemecahan masalah itu dengan caranya masing-masing. Misalkan guru kelas 5 memecahkan masalah matematika ini dengan cara begini, atau guru kelas 4 cara pembagian itu dengan cara hitung sisanya. Ada juga guru yang memecahkan masalah tersebut di dalam pembagian itu dengan bagi guru. Nah, kita sebagai guru itu tidak harus mengikutkan egonya, kita harus menggunakan cara ini. Kita itu mencari cara yang sangat mudah dipahami untuk murid kita. Jika kalau murid kita udah paham dengan cara yang paling mudah dikerjakannya,
semua guru itu pasti bisa. Nah, di sini ada tentang merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, diubah menjadi teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, memang kebutuhan kita itu sama, tetapi kita mendapatkan kebutuhan kita itu dengan cara yang berbeda-beda. Misalkan seorang nelayan ini membeli berat, otomatis dia akan pergi ke laut dulu untuk menangkap ikan atau sebagainya. Nah, kita misalkan sebagai seorang guru, dan mungkin kan kita pergi ke laut juga untuk menangkap ikan, setidaknya kita hanya mengeluarkan uang saja untuk membeli ikan tersebut atau membeli barang yang lain. Nah, selanjutnya ada semua orang melihat yang sama, diubah menjadi teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, setiap gambaran orang ini tidak akan selalu sama. Pandangan kita melihat, oh ini bagus, oh ini bagus. Tidak, untuk kita saja, orang lain pun tidak bagus itu, karena orang ini memiliki cara pandangnya yang berbeda-beda. Ini sama juga dengan yang dimana kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita tidak dapat mengontrol orang itu untuk sama persis dengan apa yang kita lihat, ya. Diubah menjadi teori kontrol, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita harus sama-sama atau menerima pandangan orang tersebut supaya tidak ada perselisihan. Lanjut ke perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Diubah ke teori kontrol menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan itu pasti kita mempunyai tujuan. Kita melakukan kegiatan ini, apa sih tujuannya? Itu pasti ada tujuannya. Ya, lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Diubah ke teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini kita ibaratkan dengan kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini misalkan bapak ibu berhadapan dengan temannya, salah satu dari bapak atau ibu menulis salah satu benda yang sangat disayangi, dan setelah itu dikepal tangannya. Ya, nah habis itu salah satu teman bapak ibu itu berusaha ingin mengontrol bapak ibu supaya dapat melepaskan kepalan itu dengan berbagai cara. Nah, di situ istilahnya pengontrolan itu hanya bisa kita lakukan pada diri kita sendiri. Orang lain itu belum tentu bisa mengontrol kita. Kita semua orang lain itu buka, belum tentu kita membuka kepala tangan kita. Nah, hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada juga model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini biasa di dalam kelas kita lihat anak, aku dari luar mengerjakan, aku menang. Sebenarnya itu boleh kita jadikan motivasi juga sih untuk di dalam kelas. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Maupun dia lambat, maupun dia cepat, itu ada pasti pemenangnya, karena dia bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Ya, kita harus memberikan motivasi kepada anak supaya anak berpikir, oh, biarpun saya kalah ataupun biarpun saya lambat, tapi saya bisa mengerjakan. Ya, lanjut. Disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai dia ini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kita di sini sebagai pendidik, tujuan kita ini menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin dulu, terutama disiplin pada dirinya sendiri, sehingga mereka ini berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif ini misalkan kita lakukan di dalam kelas.
Sebenarnya biasanya kan guru itu ada siapa yang bisa mengerjakan ini, nanti ibu kasih sekian, ibu kasih 2.000. Sebenarnya itu salah ya Bapak Ibu, tidak boleh. Itu akan merusak kreativitas anak atau bisa merusak hubungan anak, bisa menimbulkan sifat iri. Nanti ujung-ujungnya anak itu malah timbul, pelajaran Bapak ini tidak ada rewardnya, tidak ada hadiahnya. Kalau kita bisa jawab, tidak ada duit. Lain dengan pelajaran ibu ini. Biasa kalau kita bisa jawab, Pak, ada duitnya Pak. Nah, itu bisa merusak kreativitas anak. Jadi alangkah baiknya jangan pernah dilakukan ya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini adalah nilai yang telah disepakati bersama. Ini lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh-contoh nilai kebajikan di dalam institusi atau organisasi. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini kita tahu tadi ada 6 nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini pelajar kita mengimani dan mengamalkan nilai dan ajaran agama atau kepercayaannya. Mereka ini menunjukkan akhlak yang baik dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia dan negara Indonesia. Misalkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini di dalam kegiatan sehari-hari kita bisa sebelum belajar dan sesudah belajar itu biasanya kita berdoa dulu. Ini sudah termasuk ke dalam nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, berkebinekaan global. Di sini adalah pelajar Pancasila atau pelajar ini mencintai budaya dan negaranya serta menghargai budaya lain. Nah, mereka ini mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya serta membangun masyarakat inklusif, adil dan berkelanjutan. Nah, misalkan di sini, namanya kita di sekolah ini atau di Indonesia ini, di sekolah saja kita ini mempunyai beragam-ragam agama. Misalkan kita setiap hari Jumat ada yang memakai baju adat Melayu, biasa ada yang memakai baju adat Cina. Itu adalah salah satu dari nilai berkebinekaan global. Nah, di sini adalah menghargai budaya lain. Kita boleh meniru budaya lain, tetapi kita ambil hal positifnya saja. Kalau hal negatifnya jangan. Lanjut, bergotong royong. Nah, bergotong royong ini hari-hari yang kita lakukan di sekolah. Di sini pelajar melakukan kolaborasi berdasarkan kemanusiaan dan kepedulian bangsa dan negara. Mereka ini berbagi dengan sesama. Nah, misalkan contoh piket di dalam kelas. Ini kegiatan yang sehari-hari dilakukan anak. Setiap guru pasti menyusun jadwal pikir anaknya. Hari ini siapa yang pikir hari Senin, Selasa sampai Jumat. Nah, disinilah anak ini akan berkolaborasi. Tahu, temanku pikir aku keluar, gak boleh ganggu. Kasihan, capek mereka. Kalau aku masukin sepatu, nanti kasihan mereka yang punya lagi. Nah, di sini adalah rasa kepedulian tadi menimbulkan. Kalau aku masukkan sepatu, nanti yang bisa keluar ke teman-temanku nanti itu berpasir lagi. Nah, di sini akan menimbulkan rasa kepedulian anak. Berkolaborasi ini pastinya ya. Ya, lanjut, mandiri. Di sini pelajar ini memiliki pemahaman tentang diri dan situasi yang dihadapi. Mereka juga memiliki regulasi diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, mandiri ini misalkan di dalam mengerjakan soal. Anak ini bisa mengerjakan soal sendiri tanpa bantuan temannya. Misalkan dia ini agak sulit mengerjakannya. Tapi biasa anak juga, Pak, ini bagaimana caranya Pak? Kita sebagai guru boleh mengajarkannya. Gini caranya, gini. Nah, bisa ya Pak. Nah, tidak lama kemudian anak itu bisa mengerjakannya dengan sendirinya. Nah, itu boleh dikatakan adalah dengan mandiri ya. Bernalar kritis. Di sini pelajar kita harus mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi serta gagasan dengan baik. Nah, mereka juga merefleksikan penalaran pemikiran pribadi. Nah, di sini anak bisa memecahkan semua masalah, misalkan mengerjakan soal dan sebagainya. Itu bisa juga dikatakan bernalar kritis. Kreatif. Nah, ini biasa anak suka berkreatif di dalam kelas. Ya, di sini pelajar kita menghasilkan gagasan, karya dan tindakan orisinal. Tindakan orisinalnya adalah bersifat asli ya. Nah, mereka ini memiliki kebebasan
berpikir dalam mencari alternatif solusi perubahan. Ini menurut suatu organisasi atau IBO, International Baccalaureate Organization Primary Years Program atau PYP. Nah, di sini ada nilai-nilai yang di dalam organisasi tersebut. Pertamanya adalah nilai toleransi. Nah, toleransi ini adalah menghargai perbedaan dan memahami pandangan orang lain. Nah, di dalam kelas ini pasti setiap anak itu pendapatnya berbeda-beda, pandangannya pasti berbeda-beda. Nah, disinilah sikap toleransi ini muncul. Yang lanjut, rasa hormat. Menghormati diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nah, menghormati diri sendiri ini tidak hanya kita sebagai dewan guru, tetapi kita juga harus hormat juga kepada anak. Ibarat begini, kalau kita ingin orang itu menghormati kita harus menghormati itu dulu, menghormati orang lain itu dulu, baru nanti ada feedback atau timbal lainnya. Misalkan kita saja tidak menghormati anak itu pasti akan timbul, bapak itu tidak menghormati kita juga, biarin aja. Nah, kita sebagai pendidik ini harus dulu menjadi contoh untuk anak-anak didik kita. Integritas, bertindak sesuai dengan jujur dan bertanggung jawabnya pasti. Misalkan dalam mengerjakan PR, menjadi petugas acara bendera dan sebagainya. Bisa juga piket kelas. Mandiri, nah di sini ada mandiri juga, mampu belajar dan bekerja secara mandiri. Ada menghargai usaha dan pencapaian orang lain, antusias, menunjukkan semangat dan minat dalam belajar, empati, memahami dan berbagi perasaan orang lain, keingintahuan, memiliki rasa tahu yang tinggi dan semangat untuk belajar. Nah, ini adalah menurut IBO, salah satu organisasi. Ada juga kreativitas, menggunakan imajinasi dan ide-ide baru dalam belajar, bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini biasa. Kerjasama itu pasti kita lakukan, tidak hanya kita sebagai guru, kita juga bekerja sama dengan murid untuk menciptakan kelas yang nyaman, lingkungan yang nyaman. Ya, kita tidak perlu hanya kita sama kita saja, ya, atau guru sama guru saja. Kita juga harus melibatkan murid untuk bekerja sama. Ya, misalkan ini kita sebagai guru, nggak mungkin kita suruh anak pungut ini, pungut sampah. Seharusnya kita itu guru itu perlu juga ikut ambil andil, ya, andil dalam kegiatan misalkan operasi semut. Bapak Ibu tahu operasi semut? Operasi semut biasa itu di dalam lingkungan sekolah itu adalah peduli lingkungan. Biasanya itu adalah membersihkan lingkungan atau membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah operasi semut yang biasa dilakukan di sekolah. Percaya diri, memiliki keyakinan dan kemampuan diri sendiri. Nah, dalam setiap orang itu harus percaya diri. Kalau udah percaya diri, pasti apapun kalau kita suruh, pasti dia sigap. Biasa tanpa kita suruh, Pak, biar saya Pak, saya bisa Pak. Nah, di sini karena dia udah timbul rasa percaya dirinya, saya bisa, pasti saya bisa. Nah, pasti anak itu tanpa kita suruh, dia pasti akan mau dengan sendirinya. Komitmen, di sini komitmennya adalah menunjukkan dedikasi, terutama ini pada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini terhadap tugas dan kewajiban. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia itu pasti memerlukan yang namanya makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Ini pasti kita perlukan. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini adalah rasa kita terima kasih, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian di dalam kelompok kecil. Ya. Penguasaan, misalkan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ada juga kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya,
kita lanjut lagi, ada motivasi perilaku manusia. Ingat, motivasi ini ada dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik ini adalah dari luar, sedangkan intrinsik ini adalah dari dalam. Nah, misalkan contoh ekstrinsik, motivasi ekstrinsik. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ekstrinsik ini misalkan kita memberikan anak ini PR, kan? Anak itu pasti tahu kalau misalkan saya tidak mengerjakan PR, pasti saya dihukum bapak atau ibu. Atau misalkan kalau saya selalu mengerjakan PR, pasti saya dipuji bapak atau ibu guru. Nah, sebenarnya itu salah. Seharusnya yang benar itu adalah motivasi intrinsik itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Misalkan untuk menjadi orang atau mereka yang inginkan. Mereka ini ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, dan juga itu mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri tadi dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan di dalam nilai itu kan ada yang kreativitas, ada yang mandiri, ada rasa empati, ada tanggung jawab. Nah, kita contohkan sebagai nilai tanggung jawabnya tadi. Nah, di sini, oh, aku ada PR ya, aku harus kerjakan. Ini kalau nanti aku nggak kerjakan ini, nanti aku udah dapat nilai. Nah, jadi anak ini muncul. Kalau aku mengerjakan, pasti aku dapat nilai. Jadi nanti nilaiku itu bagus. Jadi anak ini timbul rasa. Jadi apa? Rasa itu muncul dari anak itu sendiri tanpa harus disuruh. Karena di zaman sekarang ini kan anak biasa kita kasih PR pun tidak pernah dikerjakannya. Biasa kita kasih PR hari Jumat, Senin dikumpulkan ya anak-anak. Sekarang kita masuk PR yang hari Jumat ibu kemarin memberikan sudah dikerjakan belum? Ada yang diam kaku seperti patung. Karena takut dia menyembunyikan kesalahannya lagi karena tidak mengerjakan PR. Ada yang sudah bu, sudah pak, kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan semua, ada yang tidak mengerjakan. Nah, sebenarnya ini seharusnya itu muncul dari diri anak itu sendiri tanpa kita harus memaksa, ya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua, hukuman dan penghargaan. Di sini dapat merusak ya Bapak Ibu. Nah, hukuman, misalkan anak sedang terlambat, dia masuk kelas. Masuk ya kan? Kemana terlambat? Belum anak itu menjelaskan, kita udah berdiri kamu di depan sana. Nah, di sini bisa menyakitkan anak. Ini bisa menimbulkan untuk jangka yang panjang. Bisa juga anak itu merasa minder dengan teman-temannya. Bisa menimbulkan rasa sakit hati, tidak nyaman. Murid itu takut. Tanpa juga bisa memaksa. Nah, bisa juga murid menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini di dalam hukuman ini sebenarnya itu tidak baik. Ini termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Penghargaan juga, misalkan kita selalu memberi reward. Siapa yang bisa mengerjakan ini nanti Bapak kasih uang 2000. Nah, ini juga bisa membuat konsep ini menjadi tidak efektif. Bisa merusak hubungan. Iri nanti anak tersebut, mematikan kreativitas. Anak ini ingin melakukan hal tersebut, bisa melakukan hal tersebut karena ada satu tujuan, ingin mendapatkan penghargaan, ya. Itu tidak boleh. Nah, menghukum dengan sistem kayak ini pun juga tidak boleh, apalagi merampas hak menghargai dirinya. Itu sangat tidak boleh. Nah, ini adalah contoh-contoh dari konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, sekarang ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bersifatnya berjangka pendek. Perlu kita memonitoringnya untuk jangka yang berkelanjutan. Stimulus respon. Menghormati murid ini menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ada restitusi juga. Murid ini bertanggung jawab apa yang dilakukannya. Fokus pada pemecahan masalah yang jangkanya sangat panjang. Murid juga menghormati dirinya sendiri juga orang lain. Teori kontrol. Nah, di sini teori kontrol, dialah pemegang kontrol untuk dirinya sendiri. Nah, di sini juga di restitusi ini juga murid ini bersemangat
untuk memperbaiki kesalahan. Apa yang kesalahan yang dilakukannya? Dia memecahkan atau memberi solusi untuk dirinya sendiri. Ini loh yang harus saya lakukan karena kesalahan ini yang saya perbuat. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara kita ya untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pengertian restitusi ini adalah kita ini memberikan solusi atau mereka ini mencari solusi sendiri. Ya, bagaimana? Misalkan anak ini tidak mengerjakan PR, mereka timbul dari dalam dirinya. Oh, ini loh yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan tadi, tidak mengerjakan PR. Ya, maksudnya dari restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini ibaratkan ini adalah di dalam mencari solusi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi ini bersifatnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan ini adalah salah satu contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman: guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Dan ini adalah salah satu hukuman. Konsekuensinya ini bisa guru ini memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Misalkan saya juga pernah, Pak, saya belum pernah mengerjakan PR. Nah, sedangkan pembelajaran ini adalah setelah istirahat maksudnya. Boleh dikerjakan istirahat nanti ya nak. Itu masih ada waktu, Bapak tunggu. Tapi jangan sudah masuk nanti pelajaran itu baru mengerjakan PR. Atau kita bisa memberikan konsekuensi dengan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, atau misalkan menulis kata-kata 2 baris, nah dikali 3 akan menjadi 6 semuanya. Bisa juga kita sebagai guru ini tegas untuk supaya ini menghormati peraturan yang ada di kelas kita. Nah, selanjutnya ini adalah restitusi. Nah, dalam restitusi ini kita ini harus menanyakan, misalkan anak ini tidak mengerjakan PR, kita tanya, Pak, saya tidak mengerjakan PR. Nah, kita kan sudah membuat kesepakatan kelas kan kemarin. Nah, apa keyakinan kelas ini yang kamu langgar? Biasa anak menjawab, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, Pak. Nah, di situ sudah tercermin bahwa kamu itu tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, bisa juga kita sebagai guru ini terbuka untuk menghormati dirinya dan orang lain. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini biasa juga kita menegur anak kenapa tidak pakai, saya lupa lah, hilang lah. Nah, di sini sebagai penghukum ada patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini biasa terjadi saat anak-anak waktu SMP, biasa ada. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Pak guru kecewa sama kamu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Teman, ayolah yang tertib, buat Pak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah gambaran dari 5 penerapan posisi kontrol di dalam salah satu kasus. Salah satu anak tidak memakai atribut lengkap
saat melaksanakan upacara bendera. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas ini, kita ini berkolaborasi dengan anak, kita menanyakan anak apa-apa saja hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Ini kita melibatkan anak. Kalau misalkan peraturan kelas ini kita guru sendiri saja yang membuat peraturan tanpa melibatkan anak. Ya, nah ini ada contohnya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas ini memiliki peran yang berbeda dalam bentuk lingkungan belajar di kelas. Nah ini ada penjelasannya. Keyakinan kelas ini adalah bersifatnya abstrak. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang memotivasi siswa dari dalam diri mereka sendiri. Positif. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Partisipatif, siswa dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Nah, ini tadi saya bilang berkolaborasi. Kita mengajak. Kalau keyakinan kelas ini kita mengajak siswa ini untuk menuliskan apa-apa yang mereka inginkan di dalam kelas dan hal apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nah, lanjut nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan adalah keyakinan kelas mencakup nilai-nilai kebajikan seperti empati, tanggung jawab, dan saling menghormati. Peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini bersifatnya konkret. Ini peraturan kelas ini lebih rinci dan lebih konkret. Biasanya ditetapkan oleh seorang guru tanpa melibatkan siswa. Nah, makanya tadi saya bilang kalau keyakinan kelas itu kita berkolaborasi dengan murid, tapi kalau peraturan kelas ini kita sebagai guru saja yang menulis peraturan-peraturan tanpa melibatkan murid tadi. Eksternal, memberikan motivasi eksternal berdasarkan hukuman dan sanksi. Ketakutan, siswa mungkin merasa takut pada konsekuensi tadi. Kuantitas, peraturan kelas ini bisa lebih banyak dan lebih spesifik. Nah, jadi keyakinan kelas ini menyediakan fondasi yang lebih kuat dan bermakna untuk pembentukan budaya positif di lingkungan belajar. Nah, ini salah satu contoh waktu saya di kelas 2 membuat keyakinan kelas. Di gambar pertama ini saya membagikan anak sticky note untuk menuliskan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Setelah itu mereka menempelkannya di papan tulis. Nah, di sini ada tentang brainstormingnya, ada hasilnya, barulah keyakinan kelasnya. Nah, di sticky note tadi itu kan tulisan-tulisan anak, misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini kita harus ubah lagi menjadi suatu kalimat yang positif. Ya, misalkan jagalah kebersihan. Nah, itu adalah salah satu kalimat positif yang untuk kita tulis di dalam keyakinan kelas. Misalkan ada anak juga menulis misalkan baju tidak boleh keluar. Nah, kita ubah lagi menjadi kalimat yang positif, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Nah, kalau keyakinan kelas ini tidak juga harus banyak ya Bapak Ibu ya. 5 itu tuh boleh. Kalau lebih pun juga boleh. Ini karena keyakinan kelas ini kesepakatan kita antara murid dan guru. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Saat membuat keyakinan kelas atau sekolah ini, kita melibatkan semua warga sekolah. Segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini tujuannya supaya mereka ini dapat kembali pada kelompok kecilnya tadi, misalkan di dalam kelas. Dan mereka ini dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, dalam pendekatan disiplin positif ini, segitiga restitusi ini membantu murid untuk memiliki tujuan memulihkan dirinya yang setelah berbuat salah tadi dan lebih fokus pada karakter daripada tindakan. Nah,
Nah, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di situ ada segitiga. Nah, di sini menstabilkan identitas ini adalah membantu murid ini untuk merasa stabil dulu dan mengenali diri mereka dulu. Ya, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, mengakui kesalahan tanpa hukuman melainkan sebagai kesempatan belajar. Ini maksudnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini mendorong murid untuk merefleksi dan memperbaiki diri. Nah, di sini di gambar itu bisa kita lihat di tentang menstabilkan identitas ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah itu kita validasi tindakannya. Kamu tentu punya alasan. Misalkan kamu tidak ngerjakan PR. Apa sih alasanmu? Misalkan anak ketiduran pak, ngantuk pak, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan kelasnya. Yang seperti yang sudah kita buat tadi, keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak mencari solusi untuk permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, di sini adalah mencakup dari menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kami ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ini adalah salah satu menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi ini secara intrinsik. Nah, di sini saya akan menayangkan salah satu video. Silakan disimak. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian. Ya. Kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan pelajarannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian bilang apa? Hah? Dari Monica kan?
Oke. Nah, dari video yang sudah saya lihatkan tadi. Nah, di sini kira-kira yang pertama itu posisi kontrol gurunya itu sebagai apa? Penghukum dan pembuat rasa. Iya. Nah, disinilah kesalahannya. Sebenarnya kita sebagai guru tadi itu harus menanyakan dulu. Nah, ini tepatnya kita harus sebagai posisi manajer. Karena tadi di dalam video tadi kan anak itu ingin menceritakan alasannya, tapi sudah dipotong oleh ibu gurunya. Langsung menghukum anak tadi, langsung disuruh berubah. Seharusnya kita sebagai guru itu atau sebagai manajer itu harus menanya. Karena anak ini kan beberapa hari itu selalu terlambat. Di hari pertama terlambat, hari kedua terlambat, di hari ketiga dia tidak masuk, dan di hari keempat itu dia paling awal datangnya. Seharusnya itu kita tanya dulu, kenapa, apa alasanmu, atau kita menanya dengan orang-orang terdekatnya, apa sebab anak itu selalu datang terlambat. Kita tidak harus menghukumnya dulu, kita tanya, kenapa kamu datang terlambat. Kita kasih kesempatan anak itu untuk menceritakan apa sih penyebab dia datang terlambat. Nah, disinilah posisi kita atau posisi kontrol guru itu seharusnya itu adalah sebagai manajer, ya, di dalam suatu kasus. Nah, dari kesimpulan itu, dalam menerapkan budaya positif ini diperlukan standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru ini dapat merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana seorang guru ini menjadi among? Pastinya itu adalah menjadi manajer. Manajer bagi anak didiknya yang dapat menuntun mereka menjadi insan yang mandiri, kreatif, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sekian penjabaran atau pemaparan materi dari saya. Mungkin ada yang kurang paham atau tambahan dari Bapak Ibu, boleh saya persilakan. Ada? Cukup. Iya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini sangat bermanfaat. Kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Cukup sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dwi Sutriyansa pada hari ini telah menyampaikan banyak sekali pemikiran baru dan pengetahuan baru untuk kita semua tentang bagaimana budaya positif itu dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk acara penutup kegiatan diseminasi ini, saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru SD 07 Sungai Kunyit beserta tenaga kependidikan yang telah mendukung kegiatan ini dan telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak Dwi Sutriyansa dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa selalu berkolaborasi bersama guru dan juga kepada anak-anak didik kita, juga orang tua murid dan masyarakat sekitar agar sekolah kita dapat lebih maju lagi ke depannya dengan mencapai tujuan bersama kita, yaitu seperti visi yang telah kita buat, visi sekolah, dan kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah ini. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.